Shalom anak-anak Tuhan, hai, apa kabar? Pasti baik ya. Salam sehat dari kakak yang ada di rumah anak-anak kecil semuanya. Hari ini kita bersenang-senang dan bergembira karena hari ini harinya Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh senang sekali bisa mengikuti kebaktian kami, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk hari ini Bapa, berkati kami semuanya anak-anak kecil dan berkati juga kakak kami yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian-nyanyiannya. Begitu juga dengan firman yang boleh sebentar lagi kami dengarkan. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami dari awal sampai akhirnya nanti. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Amin. Nah, anak-anak Tuhan semuanya, pasti kita semuanya senang walaupun kita masih ada di rumah ya. Yuk, sekarang kita punya sahabat baik juga loh hari ini. Siapa dia? Yuk, kita kenalan set. Namanya siapa ini? Ini namanya si Penta. Oh, si Penta. Selamat datang Penta. Nah, ada lagi, satu lagi. Siapa ya? Oh, ada lagi. Ini namanya siapa? Nah, ini si Penti. Oh, ada dua sahabat kita loh. Ada si Penta dan si Penti. Mau ikutan juga bernyanyi bersama anak-anak Tuhan. Yuk, karena semuanya anak-anak Tuhan, Yesus pasti ada di rumah anak-anak Tuhan dimanapun berada. Yuk kita mau nyanyi ya. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. In my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Ya, nah tadi kan kita udah memuji nama Tuhan karena pasti semuanya anak-anak Tuhan selalu bergembira, ya kan? Nah, yuk kita mau angkat pujian lagi ya. Semuanya boleh bangkit berdiri, ya kan? Karena kita tahu anak-anak Tuhan, Yesus itu pasti tidak berubah. Sampai selama-lamanya dia pasti sangat menyayangi kita semuanya. Mengasihi kita dan mencintai kita. Yuk kita mau katakan dan angkat pujian, Yesus pasti tidak berubah. Yuk semuanya berdiri. Yuk. Berdiri ya, kita semuanya ya. Boleh tepuk tangan. Ya. Ya, semua Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Cintanya tidak berubah, berubah selama-lamanya. Tidak berubah, tidak
penolongnya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, anak-anak Tuhan, sekarang kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, udah bergembira, bersenang-senang. Nah, hari ini kita sudah nggak sabar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi loh, baca kitab suci. Semuanya pasti pada tahu anak-anak Tuhan lagunya baca kitab suci. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau cari dulu Alkitabnya mana? Baca kitab suci. Ayo, si Penta, si Penti siap-siap mencari Alkitab dulu ya. Supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Wah, si Penta sudah nggak sabar loh. Si Penti juga. Iya ya, anak-anak Tuhan semuanya pasti nggak sabar. Ya kan? Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Dan kita mau nyanyi, baca kitab suci. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Shalom kelas kecil 1 dan 2, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa ya semua. Nah, sebelum kita memulai membaca dan mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Bapa, kami masih bisa beribadah di hari ini Bapa. Ya Tuhan, kiranya pimpin kami ya Tuhan, tutup bungkus hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami bisa fokus dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya, udah disiapin semua ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hai Budi, apa kabar kamu? Hai Andre, kabarku baik. Kalau kamu kabarnya gimana? Kalau aku, kabarku luar biasa. Wah, luar biasa. Kenapa tuh? Kamu juara 1? Atau baru aja dapat hadiah? Enggak kok, aku lagi seneng aja hari ini. Aku lagi semangat banget nih, karena hari ini adalah hari yang spesial. Hari yang spesial? Emang hari ini hari apa? Hari Minggu kan? Iya betul Bud, hari ini hari Minggu. Tapi hari Minggu yang tepat 50 hari setelah hari Paskah. Emang ada apa 50 hari setelah hari Paskah? Pentakosta Bud. Hah? Pentakosta? Apaan tuh? Hah, aku tahu. 50 hari setelah hari Paskah kan? Iya Budi, kan udah aku kasih tahu tadi. Iya, aku bercanda. Maaf. Ya udah, kamu ceritain dong ke aku. Apa itu Pentakosta? Oke deh. Aku akan cerita ke kamu tentang Pentakosta. Begini ceritanya, Bud. Setelah kebangkitannya, Yesus berbicara ke murid-murid. Yesus meminta supaya murid-muridnya tetap di Yerusalem untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Lalu, pada saat perayaan Pentakosta orang Yahudi atau perayaan panen, murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, ada tiupan angin kencang memenuhi seluruh rumah saking kencangnya. Dan kemudian, masing-masing dari mereka dihinggapi Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Pada saat itu, Yerusalem sedang banyak dikunjungi orang dari berbagai bangsa, dari berbagai daerah. Ketika mendengar suara itu, mereka berkumpul ke sana. Lalu mereka bingung. Setiap orang dari setiap bangsa tadi mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa yang mereka tahu. Mereka takjub dan bertanya, "Bukannya mereka orang Galilea ya? Tapi kok bagaimana mungkin setiap dari kita yang mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita? Kita semua kan berasal dari berbagai negara, berbagai bangsa, dan daerah kita beda-beda, bahasa kita beda-beda. Tapi kita dengar mereka berbicara dalam bahasa kita." Lalu setelah itu, Petrus dengan bantuan Roh Kudus berkhotbah kepada orang-orang yang menyaksikan itu. Nah, tahu nggak Bud?
berapa orang yang memberi diri untuk dibaptis pada waktu itu setelah menyaksikan turunnya Roh Kudus dan mendengar Petrus berkhotbah? Berapa ya? 20? Kira-kira 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Wah, banyak banget. Iya, banyak kan? Makanya aku juga bersemangat banget nih untuk jadi saksi Yesus. Tapi meskipun semangat menggebu-gebu, tetap harus mengandalkan Roh Kudus loh. Kamu juga mau kan, Bud, untuk jadi saksi Yesus? Mau sih, Indre. Tapi aku gak pinter ngomong di depan orang banyak. Aku juga gak pinter ngomong di depan orang banyak kok. Malah aku gemeteran kalau ngomong di depan. Tapi banyak cara kok untuk jadi saksi Yesus. Contohnya kayak aku tadi cerita ke kamu tentang Pentakosta. Cuman satu orang kan, jadi gak gemeteran. Bersaksi juga bisa dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita berbuat jahat, pasti orang-orang di sekitar kita gak suka. Dan kita gak bisa jadi contoh yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik, misalnya mengasihi sesama, tidak curang, hormat kepada orang tua, dan lain-lain, pasti orang-orang di sekitar kita melihat kita sebagai contoh pengikut Kristus yang baik. Jadi, menjadi saksi Yesus itu gak cuma hanya dengan berbicara, tapi juga dengan cara hidup kita sehari-hari. Begitu ya. Kalau begitu, aku juga mau belajar buat jadi saksi Yesus. Nah, kita berdoa yuk, supaya kita bisa bertekad untuk jadi saksi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami baru saja belajar tentang Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kami mau bertekad Bapa, untuk dapat terus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami juga ingin menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya semua orang juga bisa merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Engkau terus memberkati, menyertai, dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak Tuhan semuanya, pasti hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, pasti senang sekali. Dan hebat-hebat semuanya anak-anak kecil. Nah, sekarang kita sudah menang karena hari ini hari turunnya Roh Kudus. Ya kan, hari kemenangan kita. Yuk, kita mau angkat pujian Ku Menang, Ku Menang. Semuanya kita berdiri bersenang-senang. Yuk. Semuanya tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Ya, semua katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Haleluya,
Nah, anak-anak Tuhan, semuanya kita hari ini sudah sungguh senang sekali. Dan kakak doakan kita semuanya sehat-sehat semuanya. Nah, mama papa sehat, semua keluarga kita sehat. Nah, kita mau tutup kebaktian kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Lipatlah tangan, mata tutuplah. Kami berdoa pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kebaktian kami sudah selesai. Dan kami sungguh senang sekali bisa mengikutinya dengan baik. Dan berkati juga mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami, dan berkati semua pemimpin-pemimpin di negara ini. Dan berikan kesehatan, berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu menyertai kami di setiap kami anak-anak kecil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak untuk hari ini, hari Pentakosta ini, supaya kami diajarkan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang rajin, semakin rajin belajar, semakin rajin berdoa, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau katakan amin, dan kita mau semuanya bernyanyi, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati semuanya kita. Amin.